hendaknya bersegera untuk mendirikan salat awalal waqti, ya awal waktu, bihaitsu la yu'adzinul mu'adzinu. Jadi sekiranya seorang azan belum mengumandangkan azan, tidak mengumandangkan azan likulli maktubah, pada setiap salat 5 waktunya, illa kecuali waqad tawadda'ta wa haddarta fil masjid, kecuali kalau kamu itu udah berwudu, udah hadir di masjid, begitu ya. Jadi kondisinya, keadaan dikatakan bersegera untuk mendirikan sholat, itu datangnya kita ke masjid udah dalam keadaan berwudu, belum dikumandangkan azan. Maksudnya begitu tuh. Kalau kita kan enggak ya, udah azan, udah azan lama baru gitu. Kadang-kadang udah sholat selesai baru datang gitu. Ya, jadi malah dianjurinnya bagaimana? Belum waktu azan kita udah di masjid gitu. Jadi belum waktunya azan udah ada. Ya. Kayak orang melaksanakan sholat Jumat kan gitu kan. Belum waktunya sholat Jumat, belum azan, ya kan. Itu udah ada di masjid. Nah, itu yang bagus memang begitu sebenarnya. Cuman kita kan dengar azan dulu baru datang. Ya. Wa illam taf'al dzalik, kalau enggak bisa melakukan hal yang demikian itu, begitu ya. Wala akalla, maka sekurang-kurangnya apa? Min an ta'khudha fil istidad lis-salat min hina tasma'ul adzan. Jadi bersiap-siap untuk melaksanakan salat ketika kamu mendengar azan. Jadi paling tidak di rumah kita dengar udah azan nih, kita siap-siap. Itu paling enggak minimal begitu. Nah, kalau yang dikatakan yang bersegera itu belum azan dia udah ada di sini. Udah dalam keadaan berwudu, udah hadir di masjid. Jadi nunggu azannya di masjid. Ya, kalau nggak bisa begitu, paling nggak minimal ada dengar suara azan, udah siap-siap kita menuju ke masjid. Begitu. Oh, ada azan nih, siap-siap. Itu sekurang-kurangnya begitu. Artinya bagaimana biar kita bisa melaksanakan salat 5 waktu bersama dengan imam ya di awal waktu. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu awwalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya. Keutamaan awal waktu atas akhir waktu itu seperti keutamaan akhirat atas dunia. Insyaallah ya. Jadi awal waktu luar biasa keutamaan ya. Makanya kan waktu-waktu dalam sholat itu kan ada berapa itu? Ya, ada waktu utama. Nah, awal waktu itu waktu utama. Ada lagi yang namanya waktu jawaz, waktu yang boleh ya. Boleh kita melaksanakannya, artinya nilainya beda gitu, tingkatannya. Ada lagi posisinya makruh. Kalau makruh itu udah dikit lagi habis. Waktunya dikit lagi habis. Keluar matahari jam 6 misalnya. Kira-kira 10 menit lagi habis, kita baru sholat subuh. Nah, berarti makruh itu posisinya. Ada lagi waktu haram. Waktu haram udah masuk suruk, udah matahari udah terbit. Jam 6 kita sholat subuhnya. Itu posisinya waktu haram. Jadi ada waktu, ada tingkat-tingkatannya itu, ya. Nah, kita cari yang paling utama adalah di awal waktu itu paling utama, paling susah mencari waktu yang utama. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya, melaksanakan sholat di awal waktu. Masya Allah. Sampai kata Nabi begitu tuh. Fadlu awalil waqti ala akhirihi kafadlil akhirah ala dunia. Keutamaan awal waktu atas akhir waktu itu seperti keutamaan akhirat atas dunia. Masya Allah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Allah nyatakan dalam firman-Nya, wal akhiratu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal akhirat. Jadi kalau dunia kan sebentar. Akhirat baik dan lebih kekal. Orang mencari akhirat, dunianya dapat. Tapi kalau orang mencari dunia,
belum tentu akhirat tidak dapat. Udah pasti nggak dapat. Tapi orang mencari akhirat, dunianya pasti dapat. Jadi keutamaan akhirat luar biasa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat, kita jaga aja dah sholat biar di awal waktu. Insya Allah kita akan dapat kebaikan dunia akhirat. Insya Allah ya. Karena orang yang mengejar akhirat pasti dunianya dapat. Kata Nabi kan keutamaannya awal waktu dengan akhir waktu seperti apa? Keutamaan akhirat dengan dunia. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, awalul waqti ridwanullah. Ya, wa akhiruhu afwallah. Jadi awal waktu itu adalah keridhaan Allah dan akhir waktu itu adalah afwallah, maafnya dari Allah. Jadi Allah masih memberikan maaf kepada hambanya kalau dia masih bisa di akhir waktu. Akhir waktu artinya belum lewat kan. Ya ibarat kalau orang sekolah terlambat. Kalau dia datang, seorang murid datang terlambat kepada gurunya ya. Ketika dia datang di awal waktu, nggak terlambat, gurunya kan pasti menghargai, menghormati, senang kepada dia. Tapi tatkala sang murid itu datang, udah pelajarannya pertengahan, itu kan beda, rasanya beda. Gimana sang guru? Kok ini kenapa terlambat datangnya? Apalagi kalau udah selesai baru datang. Secara logika mungkin bisa kita pikir begitu deh. Subhanallah. Ya. Wa 'alaika bil muhafadzah 'ala sunanir ratibah. Ya, jadi seyogianya juga menjaga atas sunnah-sunnah yang rawatib allati arsyadaka syar'u ila fi'liha qabla al-maktubat wa ba'daha. Jadi kita menjaga sholat-sholat sunnat yang rawatib ya. Yang memang dianjurkan untuk kita mengerjakannya. Seperti apa? Sholat sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Ya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah jangan sampai kita nggak kerjain. Kalau memang itu ada anjurannya di dalam aturan. Ya, qobliyah subuh, jangan sampai kita nggak melaksanakan qobliyah subuh. Kalau ba'diyah subuh nggak ada ya. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur gitu ya. Qobliyah asar, ba'diyah asar nggak ada ya. Qobliyah asar. Atau ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya begitu ya. Jadi qobliyah salat sebelum dan sesudah salat wajib. Wahdar an tata'ahala, ini kayaknya bukan tata'ahala kali ya. Di situ apa itu kitabnya? Tata'ahala. Tatasahala kali ya. Tatasahala bitarki syai'in minha. Artinya menggampangkan dalam meninggalkan. Iya. Jadi hati-hati, waspada begitu ya. Engkau menggampangkan di dalam tarki syai'in minha, meninggalkannya. Meninggalkan qobliyah ba'diyah begitu. Wa ma fataka minha li'udhrin fabadir bi qada'i. Jadi kalau sampai luput aja disebabkan karena udzur, fabadir bi qada'i, maka bergegas untuk mengqadanya. Sampai begitu tuh. Kita qobliyah subuh tadi belum tuh, ya. Udah ketinggalan imam. Imam udah sholat subuh. Qadha, nanti habis sholat subuh kita qadha qobliyah. Apa-apa. Sampai begitu, saking dianjurinnya untuk kita melaksanakan sholat sunat rawatib. Jadi kalau sholat sunatnya kita kejar, insya Allah sholat wajibnya apalagi kan begitu. Apalagi ini ada satu keutamaan yang luar biasa yang menjadi motivasi kita ya. Biar kita hadir di waktu sholat bainal adzan wal iqamah itu kita udah ada di masjid. Karena kemarin kan kita udah dapat ilmunya itu ya. Di mana antara adzan dan iqamah itu doa mustajab. Bahkan kalau bisa dianjurin perbanyak baca Allahumma
inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Itu kalau kita doa terus minta sama Allah apa yang kita hajatin, insyaallah Allah kabulin itu. Itu bainal adzan wal iqamah, istiqamah tapi ya. Itu juga merupakan motivasi kita biar kita hadir ke masjid tepat waktu, paling tidak dengar adzan sampai iqamah gitu ya. Masya Allah. Jadi sebelum waktunya adzan kita udah ada di sini. Kemudian antara adzan dengan iqamah kita baca doa. Doanya itu tuh paling banyakin itu. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah berikanlah afiat dunia dan akhirat. Semoga Allah berikan keberkahan, kesehatan, kebaikan, ya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Jadi kita betul-betul jaga, bahkan bergegas untuk mengqadanya tuh salat-salat sunat kalau seandainya sampai luput. Ya. Wa 'alaika bil khusyu' fi salatika wa hudhuril qalbi. Dan hendaknya engkau juga khusyuk di dalam salatmu, khusyuk. Ya. Wa hudhuril qalbi, hadir hati, wa tahsinil qiyam, baik di dalam melaksanakan salatnya, wa tartilil qiraah, tartil dalam membaca Al-Fatihah, membaca surah ya. Baca Al-Qur'an tartil, wa tadabburiha ya. Kita paham apa yang kita baca gitu ya. Wa itmamiha wa itmamir ruku ya, wa itmamir ruku was sujud, sempurnakan ruku dan sujud, wasairil arkan, dan sekalian rukun-rukun, wal muhafadzah ala sunani wal adab ya, dan jaga akan sunnah-sunnah di dalam salat, wal adab, dan adab-adab allati nadabaka syar'u ila al-amali biha fi salatika, yang syarak menganjurkannya untuk kita berbuat hal yang demikian itu ya di dalam salatmu. Wal ihtiraz amma yujibu naqsan fis salati aw yafutu bihi wujudul kamal. Juga kita harus pelihara apa-apa yang diwajibkan, jangan sampai berkurang dalam salat kita dan luput dari adanya kesempurnaan begitu. Jadi benar-benar dalam pelaksanaan salat kita harus khusyuk gitu ya. Khusyuk, khudur, hati hadir. Benar-benar konsentrasi benar ya. Makanya di situ ada, itu adalah rukun gauli. Ya, takbiratul ihram juga rukun gauli. Allahu akbar itu ya. Rukun gauli. Ya, jangan salah bacanya kan begitu. Baca Fatihahnya juga jangan salah. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan rukun jangan sampai salah. Ya. Terus juga kita baca apa? Tahiyat akhir. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu gerakan-gerakan kita, dirinya kita, rukuknya kita dengan tumakninah. Tumakninah itu tenang, diam, jangan gerak-gerak. Jangan gerak-gerak, badan-badannya bergerak misalnya. Kalau tangannya bergerak. Gerakan itu ada yang namanya gerakan berat, ada gerakan, ada thaqilah, ada khafifah ya. Kalau yang berat itu tangan, kaki, badan itu gerakan, gak boleh itu bergerak. Gak boleh lebih dari 3 kali bergeraknya, bisa batal sholat kita. Tapi ada yang khafifah, yang ringan, seperti lonjok jari, ini gak apa-apa kok berkali-kali misalnya, atau mata kedip-kedip. Nah, itu kan gerakan-gerakan yang ringan ya. Bisa juga apa, mulut ya. Tapi kalau misalnya mulut menunjukkan sikap yang apa namanya nggak bagus, misalnya mulutnya dimonyong-monyongin apa bagaimana begitu dalam sholat, itu kalau ada niat nggak bagus bisa jadi batal sholatnya gitu ya. Jadi gerakan itu ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang berat itu tangan, kaki ya, itu nggak boleh. Badan, apalagi kalau badan kita ini, dada kita begini, tuh ini nggak boleh itu, bisa batal gitu ya. Begitu juga dalam ucapan rukun. Ada beberapa ucapan apa namanya pelaksanaan yang nggak boleh dikerjain. Seperti kita ucapin salam. Salam itu kan rukun gauli. Kalau dalam pelaksanaan sholat kita ucapin salam, bisa batal sholat kita. Gitu ya. Jadi ada hal-hal
yang kita harus pahami di dalam berkaitan tentang sholat. Makanya harus dipahami. Ya, ada rukun. Rukun sholat itu harus tahu. Kemudian ada sunnah, gitu kan. Di sini juga dianjurin kita harus ngerti juga hal-hal yang berkaitan dengan wassunani wal adabi. Sunat-sunat sholat ya. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad gitu ya. Dalam sholat kan begitu. Ada sunnah ab'ad, itu sunnah yang kalau kita nggak kerjain, ya maka dianjurkan untuk sujud sahwi begitu. Seperti apa, doa kunut, baca kunut, berdiri waktu kunut, atau duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal itu adalah sunnah ab'ad. Baca tahiyat awalnya pun adalah sunnah ab'ad. Nah kalau seandainya kita kelupaan sholat asar misalnya, langsung aja diri, ya lupa tahiyat, makmum di belakang subhanallah gitu ya. Seandainya begitu, si imam ya Allah ini belum tahiyat awal, dia duduk lagi, nah, batal tuh imam. Berarti nambah rukun. Kenapa? Karena duduk tahiyat awal itu adalah sunnah ab'ad, bukannya rukun. Nah, lalu bagaimana? Terusin aja udah imam. Gak usah dihirauin udah. Terusin, nanti ketika mau salam habis tahiyat akhir, sujud sahwi. Baca subhanallahi la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk baca rabbi firli warhamni. Sujud lagi subhanallahi la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk tahiyat akhir, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Hah? Lupa lagi nggak apa-apa. Sujud sahwinya lupa lagi nggak apa-apa, udah. Sujud sahwi juga sunnah, ya sunnah. Jadi ada semacam pembeda, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad itu dibedakan, dia lupa, dianjurin untuk sujud sahwi sebelum salam, gitu ya. Kalau sunnah hayat enggak. Apa ya sunnah hayat? Sunnah hayat banyak. Baca surah itu sunnah hayat. Setelah surah Al-Fatihah kan baca surah, itu sunnah hayat. Baca tasbih itu sunnah hayat. Baca zikir-zikir ketika kita ruku, sujud itu sunnah hayat. Dalam pelaksanaannya itu andai kata kita nggak baca ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak dapat nilai pahala. Ya, baca doa iftitah juga sunnah hayat. Jadi perkara-perkara yang kita kerjakan di dalam sholat itu harus benar kita perhatiin. Kaitannya dengan rukunnya, dengan sunnah-sunnahnya, adabnya, gitu ya. Konsentrasi betul, begitu ya, pelaksanaannya. Nah ini memang untuk menjadikan diri kita sholatnya lebih bagus, ya. Dan pelihara, jangan sampai adanya yang kurang di dalam pelaksanaan sholat, atau luput akan adanya kesempurnaan, ya. Jadi jangan sampai ada yang kurang. Kalau bisa semua hal-hal yang dianjurkan, yang sunnah, kita biasain untuk kita baca, ya, pelaksanaannya. Ya. Ini adalah merupakan satu cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang di dalam melaksanakan salatnya diterima salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita inginkan mendapatkan kebaikan dunia akhirat akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana sarafna ala ladha sarafna fatub علينا توبة حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع وجلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهابة النسائم صلى الله عليه وسلم الحمد رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد خير حلقه نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله بكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خير إن شاء الله. شكرا.